Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami topik yang mungkin terdengar aneh, tapi sangat penting. Kotoran penguin dan bagaimana ia menjadi kunci untuk memahami perubahan iklim di Antarktika. Ya, kotoran burung yang tak bisa terbang ini ternyata menyimpan rahasia besar tentang sejarah iklim bumi, evolusi ekosistem, dan dampak pemanasan global. Dari lapisan es Antarktika hingga koloni penguin yang ramai, petualangan ini akan mengubah cara kalian memandang dunia. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk menjelajahi sisi tak terduga dari sains? Mari kita eksplor lebih jauh. Kotoran penguin, atau yang dikenal sebagai guano, bukan sekadar limbah. Di Antarktika, tempat lingkungan ekstrem membuat data iklim sulit didapat, guano adalah kapsul waktu yang luar biasa. Penguin, terutama spesies seperti penguin Adelie, telah hidup di Antarktika selama ribuan tahun, meninggalkan tumpukan kotoran di koloni mereka. Lapisan guano ini, yang menumpuk selama berabad-abad, menyimpan informasi tentang iklim masa lalu, pola makan penguin, dan perubahan lingkungan. Bayangkan guano sebagai buku harian alam. Setiap lapisan kotoran merekam kondisi lingkungan pada saat penguin mengeluarkannya. Dengan menganalisis kandungan kimiawi guano, ilmuwan bisa merekonstruksi suhu, curah hujan, dan bahkan pola migrasi penguin dari ratusan hingga ribuan tahun lalu. Ini seperti membaca catatan sejarah yang ditulis oleh penguin. Antarktika adalah benua yang unik. Ditutupi es setebal hingga 4 kilometer. Benua ini menyimpan sekitar 70% air tawar dunia, dan memainkan peran kunci dalam mengatur iklim global. Es Antarktika menyimpan gelembung udara dari ratusan ribu tahun lalu, memberikan data tentang komposisi atmosfer di masa lampau. Namun, es hanya menceritakan sebagian kisah. Guano penguin melengkapi cerita ini dengan data biologis yang tidak bisa didapat dari es atau batuan. Koloni penguin yang sering terletak di daerah bebas es seperti pantai atau bukit, menjadi situs penelitian ideal. Penguin Adelie, misalnya, membangun sarang dari kerikil di lokasi yang sama selama generasi, meninggalkan tumpukan guano yang bisa mencapai kedalaman beberapa meter. Dengan menggali lapisan ini, ilmuwan bisa melacak perubahan iklim dan ekosistem sejak zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun lalu. Guano penguin kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan karbon, yang berasal dari makanan penguin, terutama krill dan ikan kecil. Dengan menganalisis isotop kimia dalam guano, ilmuwan bisa mengetahui apa yang dimakan penguin pada masa tertentu dan bagaimana ketersediaan makanan berubah seiring waktu. Misalnya, peningkatan isotop nitrogen tertentu menunjukkan bahwa penguin beralih dari krill ke ikan, yang bisa mengindikasikan perubahan suhu laut atau berkurangnya populasi krill akibat pemanasan global. Selain itu, guano menyimpan jejak logam seperti merkuri dan kadmium yang menunjukkan polusi lingkungan dari aktivitas manusia. Dengan membandingkan lapisan guano kuno dan modern, ilmuwan menemukan bahwa kadar merkuri di Antarktika meningkat sejak revolusi industri, menunjukkan dampak manusia bahkan di benua yang hampir tak tersentuh. Salah satu penemuan paling menarik adalah bagaimana guano merekam sejarah iklim. Dengan teknik penanggalan radiokarbon, ilmuwan bisa menentukan usia lapisan guano dan menghubungkannya dengan peristiwa iklim global, seperti periode hangat atau zaman es kecil. Misalnya, penelitian di semenanjung Antarktika menunjukkan bahwa koloni penguin Adelie berkembang selama periode hangat sekitar 1.000 hingga 500 tahun lalu, ketika es laut berkurang dan makanan lebih melimpah. Sebaliknya, selama periode dingin seperti zaman es kecil, sekitar abad ke-14 hingga ke-19, koloni penguin menyusut karena es laut yang tebal membatasi akses ke makanan. Data ini membantu ilmuwan memahami bagaimana perubahan iklim masa lalu memengaruhi ekosistem, memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan akibat pemanasan global. Penguin adalah indikator kesehatan ekosistem laut Antarktika. Sebagai predator puncak, mereka bergantung pada krill dan ikan kecil, yang pada gilirannya bergantung pada fitoplankton. Perubahan kecil dalam populasi fitoplankton akibat suhu laut yang naik atau berkurangnya es laut bisa memengaruhi seluruh rantai makanan. Guano penguin mencerminkan perubahan ini,
menunjukkan bagaimana pemanasan global mengganggu keseimbangan ekosistem. Krill, makanan utama penguin, sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Penelitian menunjukkan bahwa populasi krill di beberapa bagian Antarktika menurun hingga 50% dalam beberapa dekade terakhir. Ini memaksa penguin untuk mencari makanan lain, seperti ikan, yang bisa mengurangi energi mereka untuk bereproduksi. Dengan mempelajari guano, ilmuwan bisa memprediksi bagaimana ekosistem laut akan berubah jika pemanasan global terus berlanjut. Menganalisis kotoran penguin bukanlah pekerjaan mudah. Ilmuwan harus bekerja di kondisi ekstrem Antarktika, menggali lapisan guano yang beku di suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sampel kemudian dianalisis di laboratorium menggunakan spektrometri massa untuk mengukur isotop dan jejak kimia. Teknik seperti analisis DNA kuno juga digunakan untuk mengidentifikasi spesies makanan penguin atau bahkan bakteri yang hidup di guano, memberikan wawasan tentang kesehatan lingkungan. Drone dan satelit juga membantu memetakan koloni penguin dan memperkirakan populasi mereka. Dengan membandingkan data satelit dengan analisis guano, ilmuwan bisa melacak perubahan ukuran koloni dari waktu ke waktu, memberikan gambaran langsung tentang dampak perubahan iklim. Teknologi ini membuat guano penguin menjadi alat sains yang sangat berharga. Pemanasan global adalah ancaman besar bagi penguin Antarktika. Suhu di semenanjung Antarktika telah naik sekitar 3 derajat Celcius sejak abad ke-20, jauh lebih cepat daripada rata-rata global. Ini menyebabkan es laut mencair, mengurangi tempat berkembang biak penguin dan akses mereka ke makanan. Koloni penguin Adelie di beberapa wilayah telah menyusut drastis, sementara spesies lain seperti penguin Gentoo yang lebih tahan terhadap kondisi hangat mulai mengambil alih. Guano menunjukkan bahwa perubahan ini bukan hal baru. Selama ribuan tahun, penguin telah beradaptasi dengan fluktuasi iklim. Namun, kecepatan pemanasan global saat ini jauh lebih cepat daripada perubahan alami di masa lalu, membuat adaptasi menjadi lebih sulit. Jika tren ini berlanjut, beberapa spesies penguin bisa menghadapi kepunahan lokal dalam beberapa dekade. Penelitian guano penguin tidak hanya relevan untuk Antarktika, tapi juga untuk dunia. Antarktika adalah pengatur iklim global, memengaruhi arus laut dan pola cuaca di seluruh planet. Jika es Antarktika terus mencair, permukaan laut bisa naik hingga beberapa meter, mengancam kota-kota pesisir seperti Jakarta, New York, atau Miami. Data dari guano membantu ilmuwan memprediksi skenario ini dan merancang strategi mitigasi. Selain itu, guano memberikan pelajaran tentang ketahanan ekosistem. Penguin telah bertahan selama ribuan tahun melalui perubahan iklim alami, tetapi tekanan manusia seperti polusi dan penangkapan ikan berlebihan memperburuk situasi. Dengan memahami sejarah ekosistem melalui guano, kita bisa membuat kebijakan yang lebih baik untuk melindungi lautan dan keanekaragaman hayati. Bekerja di Antarktika penuh tantangan. Suhu yang membekukan, angin kencang, dan medan yang sulit membuat pengumpulan sampel guano menjadi misi yang berat. Ilmuwan harus tinggal di stasiun penelitian selama berbulan-bulan, jauh dari peradaban, dengan logistik yang rumit untuk mengangkut sampel ke laboratorium. Selain itu, koloni penguin sering terletak di daerah terpencil, membutuhkan kapal atau helikopter untuk mencapainya. Pelestarian situs penelitian juga penting. Aktivitas manusia, seperti pariwisata, atau penelitian yang tidak hati-hati, bisa mengganggu koloni penguin. Oleh karena itu, ilmuwan bekerja dengan protokol ketat untuk meminimalkan dampak, memastikan bahwa guano tetap menjadi sumber data yang andal tanpa merusak habitat penguin. Guano penguin bukan hanya alat untuk memahami masa lalu, tapi juga kunci untuk masa depan. Dengan mempelajari bagaimana penguin dan ekosistem mereka bereaksi terhadap perubahan iklim, kita bisa merancang strategi untuk melindungi spesies ini dan lingkungan mereka. Misalnya, membatasi penangkapan krill di Samudra Selatan bisa membantu menjaga populasi makanan penguin. Membangun kawasan lindung di Antarktika juga bisa melindungi koloni penguin dari gangguan manusia. Selain itu, penelitian guano bisa menginspirasi solusi inovatif. Guano kaya nutrisi, dan di masa lalu, itu digunakan sebagai pupuk di banyak negara. Dengan teknologi modern, guano bisa dimanfaatkan untuk proyek berkelanjutan, seperti pertanian organik atau penelitian bioteknologi, sekaligus mempromosikan pelestarian lingkungan.
Meski Antartika jauh dari Indonesia, penelitian ini relevan bagi kita. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang luas, sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut akibat pencairan es Antartika. Data dari Guano Penguin bisa membantu memprediksi dampak ini dan merancang strategi adaptasi, seperti membangun tanggul atau merelokasi komunitas pesisir. Selain itu, Indonesia memiliki pengalaman dalam pelestarian keanekaragaman hayati, seperti di Taman Nasional Komodo atau Taman Laut Bunaken. Pelajaran dari Antartika bisa diterapkan untuk melindungi ekosistem laut Indonesia, yang juga bergantung pada spesies kunci seperti ikan dan terumbu karang. Kolaborasi dengan peneliti internasional juga bisa memperkuat posisi Indonesia dalam sains global. Siapa sangka bahwa kotoran penguin bisa menjadi pahlawan dalam memahami perubahan iklim. Dari lapisan guano di Antartika, kita belajar tentang ketahanan, adaptasi, dan kerapuhan ekosistem bumi. Penguin, dengan koloni mereka yang ramai dan kotoran yang penuh rahasia, mengingatkan kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, punya peran dalam cerita planet kita. Di No Hub News, kami percaya bahwa sains adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Apa pendapat kalian tentang peran penguin dalam memahami iklim? Bagaimana kita bisa melindungi Antartika dan ekosistem laut lainnya? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi, No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh keajaiban sains. Sampai jumpa pada update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.